Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda cantik, sehat dan bahagia selalu. Sebelumnya mari kita berselawat dan berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Yuk, mari kita mulai petualangan kita hari ini. Selamat mendengarkan. Dan Ibu Andri pun menjelaskan semua rencananya kepada sang putra. Sementara Andri hanya bisa terpaku setelah mendengar penjelasan panjang lebar ibunya. Ibu, selamat siang. Ini saya bawakan resep obat sama vitamin ya. Silakan minta anggota keluarganya untuk tebus di apotik. Setelah itu Bu Aira sudah boleh pulang, kata seorang suster yang datang ke ruangan Aira. Iya, terima kasih sus, tapi Aira mengedarkan pandangannya ke seisi ruangan. Baik Ibu Andri maupun Indira tidak ada di sana. Saya nggak tahu kapan keluarga saya jenguk lagi. Kalau saya masih di sini nunggu mereka datang, nggak apa-apa kan sis? Oh iya, tidak apa-apa, tapi maaf, infusnya saya cabut sekarang ya, jadi nanti Bu Aira tinggal siap-siap pulang. Aira langsung mengangguk setuju. Gak ada siapa-siapa di sini, gimana caranya aku ngasih tahu Mama kalau aku udah bisa pulang? Aira menoleh ke arah lemari di sebelah ranjangnya. Tas besarnya berada di dalam lemari tersebut. Tangannya berusaha menggapai, tetapi ternyata tidak bisa. Padahal ia ingin memeriksa tasnya untuk mencari pakaian ganti. Ia juga ingin mengganti pakaian dalamnya karena sejak awal belum menggantinya sama sekali. Aira berusaha menguatkan dan menyemangati dirinya sendiri. Dengan susah payah Aira berusaha turun dari ranjang, walaupun harus menahan perih di bekas jahitannya. Suara pintu terbuka membuatnya tiba-tiba terkejut. Ia nyaris saja terpeleset ke lantai. Untung saja orang yang barusan membuka pintu langsung berlari ke arahnya dan menahan tubuhnya. Mas Andri, ucap Aira kaget begitu melihat siapa yang menolongnya. Andri menatap wajah Aira, hatinya tiba-tiba mencelos. Melihat air mata di wajah perempuan tersebut, ia menyadari Aira lebih kurus daripada terakhir kali mereka berjumpa. Padahal perempuan itu baru saja habis melahirkan. Wajah Aira menyimpan begitu banyak duka. Kasihan banget nasib kamu, Ra. Kamu enggak, anakmu, kalian sama-sama diperalat sama Mama, bisik Andri dalam hati. Andri yang tak bisa menahan diri langsung memeluk Aira. Betapa Andri menyadari begitu rindunya ia dengan perempuan tersebut. Mas janji gak akan ninggalin kamu lagi, Ra. Mas akan berusaha bahagiain kamu mulai saat ini. Maafin sikap Mas kemarin ya. Kita mulai semuanya dari awal. Oke sayang. Aira tertegun mendengar perkataan Andri. Ada rasa haru yang dirasakannya. Hanya saja ternyata rasa bahagianya tidak sebesar itu, karena ia tiba-tiba teringat sang buah hati yang baru terpisah darinya. Apa mungkin suatu saat nanti Mas Andri mau terima anakku dan kami bertiga bisa hidup bersama, bisik Aira dalam hati. Malam itu Kavindra datang ke kamar tamu tempat Indira dan bayi Aira berada. Ia mendengar bayi tersebut menangis cukup lama, tapi Indira tak kunjung berhasil membuatnya diam. Sampai kapan anak itu mau dibiarkan menangis? Indira refleks meneguk ludah. Maaf Tuan, saya sudah berusaha untuk menenangkan anak kita, tapi ASI saya tiba-tiba gak bisa keluar, jawab Indira mengarang cerita. Padahal ia memang kewalahan mendiamkan bayi tersebut. Kavindra mengepalkan tangannya saat mendengar kalimat anak kita. Ia masih belum mau mempercayai itu sebelum hasil tes DNA keluar. Sejak kapan dia belum menyusu? Sejak kami sampai di rumah ini, Tuan. Kenapa nggak bilang sejak awal? Pria itu lalu menelpon ke telepon rumah, meminta pelayan membeli susu formula khusus bayi baru lahir, dan menyuruh si pelayan tersebut mengantarkannya ke kamar tersebut. Kavindra menatap bayi Aira yang terus menangis tanpa jeda. Entah mengapa hatinya tiba-tiba tergerak untuk menggendong bayi tersebut. Sebenarnya sebelum ini Kavindra belum pernah menggendong bayi, tapi chemistry yang dirasakannya begitu kuat. Ia spontan saja mengayunkan tangannya pelan untuk menenangkan bayi tersebut. Saat menatap bayi itu, Kavindra menggumam pelan, seakan menyanyikan sesuatu untuk si bayi. Ia agak kaget karena anak tersebut berangsur-angsur diam dalam gendongannya. Wah, itu kayaknya dia mau digendong sama papanya, celutuk Indira tiba-tiba. Kali ini Kavindra hanya terdiam, entahlah, walaupun masih belum mempercayai Ibu Andri dan putrinya. Tapi entah mengapa ia merasa memang ada ikatan batin dengan bayi tersebut. Kavindra jadi tidak sabar menunggu hasil tes DNA keluar agar semuanya menjadi jelas.
Apa benar kamu anak saya? Batin Kavindra sambil menatap wajah bayi dalam gendongannya. Sementara itu di tempat lain, Aira tengah menangis terseduh-seduh sambil menatap bajunya yang rembes. Tadi kata Ibu Andri, Aira tidak perlu memberikan stok ASI karena suami Indira sudah mempersiapkannya. Untung saja ASI Aira tidak melimpah sehingga ia tidak terlalu kewalahan mengatasi ASInya yang rembes. Kamu lagi ngapain, Nak? Mama kangen banget sama kamu, bisik Aira sambil membayangkan wajah putranya. Aira benar-benar tak bisa menahan kesedihannya karena ingin melihat wajah sang putra. Entah mengapa, ia merasa kedepannya akan sulit bertemu dengan anaknya tersebut. Aira menatap ke arah Andri yang sedang tertidur pulas, padahal ia sudah kembali ke rumah Andri dan tidur bersebelahan dengan pria tersebut. Tapi ternyata kebahagiaannya tidak utuh karena harus berjauhan dengan bayinya. Mama kangen kamu, Nak. 7 hari kemudian, ini hasilnya Tuan. Chandra menyerahkan sebuah amplop putih panjang yang 1 jam lalu dijemputnya di laboratorium. Amplop tersebut tentu saja masih tertutup rapi. Chandra tak akan berani membukanya meskipun sejujurnya ia juga penasaran dengan hasil tes DNA bosnya tersebut. Atmosfer di ruang tamu rumah Kavindra mendadak menciptakan hawa pengap. Indira duduk di sana satu sofa mewah dengan jantung berdegup kencang. Sebenarnya ia percaya dengan rencana ibunya, hanya saja ekspresi Kavindra yang tegang membuat Indira jadi ikut-ikutan tegang. Bagaimana kalau hasil tesnya tidak sesuai rencana? Indira mendadak bergidik ngeri, teringat ancaman Kavindra hari itu yang sepertinya tidak main-main. Saya akan buka hasilnya sekarang. Ingat, saya nggak akan tinggal diam kalau ternyata kalian ketahuan mempermainkan saya. Glup, Indira sontak menelan ludah. Ia mengangguk dengan gugup. Iya Tuan. Kavindra menghela napas panjang. Di balik wajah datar dan tatapan tajamnya, sebenarnya jantungnya juga berdebar tidak karuan secara perlahan. Ia membuka amplop tersebut dan mengeluarkan sebuah kertas putih. Tangannya mulai membuka lipatan kertas. Ia mulai membaca. Kavindra tak memperdulikan istilah asing dan kode-kode rumit yang tertera di sana. Probability of paternity 99,9999%. Jantung Kavindra seakan berhenti berdetak melihat hasil tes tersebut. Kemungkinannya nyaris 100% yang artinya Kavindra sontak memejamkan mata. Ternyata bayi itu memang benar-benar anak kandungnya. Darahnya mengalir di tubuh bayi tersebut. Indira berharap cemas menunggu Kavindra bersuara. Namun pria itu tetap hening selama beberapa saat, membuat Indira jadi yakin kalau hasilnya memang sesuai dengan yang ia dan ibunya harapkan. Bagaimana hasilnya? Tanya Indira takut-takut. Agak ngeri-ngeri sedap membayangkan Kavindra tiba-tiba mengamuk. Kavindra membuka matanya lalu menatap Indira. Bukankah harusnya kamu sudah tahu jawabnya? Benar kan? Anak ini memang anak Tuan. Saya dan ibu saya nggak mungkin berani mengarang cerita. Sahut Indira yang lega luar biasa. Ya, setidaknya dia lolos dari ancaman Kavindra. Kavindra tidak menjawab. Ia mengalihkan tatapan ke arah bayi yang berada di gendongan Indira. Bayi itu tampak tidur pula setelah hampir menghabiskan sebotol kecil susu. Semuanya terasa seperti mimpi. Tiba-tiba saja dalam hitungan hari, ia memiliki seorang putra. Tidak, lebih tepatnya, tiba-tiba saja dalam hitungan hari, ia baru tahu kalau dirinya memiliki seorang anak. Siapa namanya? Tanya Kavindra. Indira seketika tampak panik, bingung. Bagaimana tidak? Sejak awal ia memang tidak tahu nama bayi tersebut. Kamu belum memberikannya nama? Indira menggelengkan kepalanya dengan hati deg-degan. Saya memang belum ngasih nama karena ingin Tuan sebagai ayahnya yang kasih nama. Kavindra menghela napas berat. Tiba-tiba saja ia harus memberikan nama untuk seorang bayi yang menjadi darah dagingnya. Benar-benar alur hidup yang tak terduga. Nanti saya pikirkan. Indira mengangguk sambil berusaha menunjukkan senyum manisnya. Jadi gimana dengan kita Tuan? Hari itu ibu saya punya permintaan. Kita menikah. Sela Kavindra dengan nada dingin. Kalau yang dilakukannya sekarang adalah sebuah lamaran, maka itu akan menjadi lamaran paling dingin sedunia. Indira yang mendengar jawaban Kavindra sontak senang bukan main. Aku nggak lagi mimpi kan? Aku beneran bakal jadi nyonya kaya, jerit Indira dalam hati. Terus kapan kita nikahnya?
Saya tekankan dari sekarang, kita menikah karena tanggung jawab saya pada anak itu, bukan karena cinta. Jadi jangan harap saya akan membuat pesta. Wajah Indira sontak berubah. Kavindra seakan tahu ia baru saja berhayal menjadi perempuan paling cantik di acara pernikahan mereka. Pria itu baru saja mematahkan hayalan indahnya. Iya, saya tahu kok. Kita menikah beberapa hari lagi. Saya ada urusan pekerjaan di luar kota selama 2 hari. Mendengar itu Indira senang bukan main. Kavindra lantas pergi dari ruangan tamu tersebut, meninggalkan Indira dan bayinya. Pikirannya agak kacau setelah mengetahui dirinya benar-benar memiliki seorang putra. Sementara itu, Indira yang sudah tidak sabar ingin memberitahu sang ibu. Hasil pembicaraannya dengan Kavindra barusan langsung berpura-pura berdiri agak lemah, seakan ia belum terlalu pulih setelah melahirkan. Ia menggendong putra Aira menuju kamar yang disediakan untuknya. Setelah meletakkan bayi Aira ke kasur, Indira langsung menghubungi nomor telepon ibunya. Halo, Dira, gimana? Mama nungguin telepon kamu dari tadi. Coba tebak. Is, kamu itu. Cepat kasih tahu, jangan bikin mama penasaran. Aman mah, hasilnya nunjukin kalau bayi ini memang anak dia. Yes, rencana kita berjalan mulus, Dir. Indira dapat mendengar suara ibunya yang kegirangan dan excited. Beberapa hari lagi mah Tuan Kavi mau pergi keluar kota dulu. Ngurus kerjaannya. Duh, mama jadi gak sabar diri. Gak apa-apa deh, gak jadi kesampaian punya anak dokter, yang penting akhirnya punya mantu kaya raya. Bisa gak? Jangan pakai nyindir mah. Iya tahu, aku gagal jadi dokter. Tahu kok, gak usah diingetin terus. Halah, kamu gitu aja ngambek. Udahlah. Intinya bentar lagi kamu bakal jadi nyonya kaya raya. Terima kasih dulu dong sama mama. Iya, makasih ya mah. Mama memang the best deh. Tapi mah, kalau aku nikah sama Tuan Kavi, berarti aku bakal tinggal di sini. Ya bagus dong, memang tujuannya itu kan. Tapi masalahnya bayi ini sering rewel mah, kayaknya kangen sama Mbak Aira. Temuin dulu aja deh mah mereka. Aku takut orang-orang di sini pada curiga karena aku nggak bisa menenangin anak ini pas lagi rewel. Emangnya kamu nggak bisa bikin dia anteng gitu? Susah mah, nangis mulu kalau lagi kumat. Kemarin aku sampai diomelin sama Tuan Kavi. Ya udah, kita temuin aja bayi itu sama si Aira dulu. Tapi gimana caranya, Dir? Gak mungkin Aira mama bawa ke sana kan? Ya jangan lama, biar kami yang ke sana. Kebetulan Tuan Kavi mau pergi keluar kota. Oke deh kalau gitu. Kapan kamu ke sini? Ya usahain hari ini juga ya, Ma. Aku ngomong ke Tuan Kavi dulu. Oke, Dir. Setelah sambungan telepon terputus, Indira langsung menyusun kata-kata yang akan disampaikan kepada Kavindra nanti. Nona Indira dipanggil Tuan Kavi untuk makan siang bersama. Biar saya yang jaga bayinya untuk sementara. Oke. Setelah makan siang dalam suasana hening bersama Kavindra, Indira langsung meminta izin pulang ke rumah ibunya. Dengan alasan ingin menghabiskan waktu dengan keluarganya sebelum menikah dengan pria tersebut. Ya terserah, pastikan jaga anak itu dengan baik. Dasar kulkas 2 pintu. Gak bisa gitu jawabannya yang romantis misalnya. Iya, hati-hati ya sayang. Jaga anak kita baik-baik. Gitu doang kok susah. Gerutu Indira dalam hati. Ya sudahlah. Yang terpenting sampai detik ini rencana Indira sudah berjalan dengan lancar. Ia semakin senang saat Kavindra memberikan segepok uang merah kepadanya. Pakai untuk keperluan bayi itu di sana. Setelah saya pulang dari luar kota, kita langsung menikah. Paling lambat lusa kamu sudah di sini, ucap Kavindra. Indira menerima uang tersebut dengan mata berbinar-binar. Belum nikah aja udah dikasih duit segini banyak, apalagi udah nikah nanti. Saya akan suruh sopir untuk mengantar kamu. Iya, makasih ya Tuan. Sebenarnya Indira berharap Kavindra terganggu dengan sebutan Tuan itu dan menyuruhnya memanggilnya dengan sebutan lain. Hani misalnya, atau paling tidak Mas atau sejenisnya. Sayangnya Kavindra tidak peka dan malah pergi duluan dari ruang makan. Aira tak bisa menahan tangis haru saat kembali dipertemukan dengan bayinya. Ia terus menciumi putranya tersebut berkali-kali. Wajah bahagia Aira tiba-tiba meredup saat ia menyadari sesuatu yang membuatnya sedih. Sudah 3 hari ini asinya tidak bisa keluar lagi. Mungkin dipicu oleh rasa stres dan kerinduan yang dipendamnya untuk sang putra. Maaf ya sayang, Mama gak bisa kasih ASI kamu. Mama gak bisa kasih ASI untuk kamu, padahal kamu udah di sini sama Mama. Bayi di pangkuan Aira tampak anteng dan damai, pertanda ia benar-benar nyaman dengan sentuhan ibu kandungnya.
Indira yang melihat itu sontak memayunkan bibirnya. Dasar bayi pilih kasih. Giliran aku yang gendong, malah suka ngeraung tantrum. Gerutunya dalam hati. Emang paling bener itu bayi diurus sama ibunya. Biar aku bisa mesra-mesraan sama calon suamiku. Batin Indira lagi. Apa barusan? Indira tiba-tiba tersadar akan sesuatu. Benar juga, perempuan itu mendadak punya ide di kepalanya. Mbak Ira, kan Bang Andri udah lama nganggur. Terus Mbak juga belum ada kerjaan kan? Gimana kalau Mbak jadi babysitter anakku? Ucap Indira langsung mengutarakan idenya. Hah? Aira tampak kaget mendengar tawaran Indira. Begitu pula Ibu Andri yang langsung mendelik. Namun beberapa saat kemudian Ibu Andri menyadari kalau ide itu tidak buruk juga. Jadi putrinya tidak akan kesusahan lagi merawat bayi Aira. Nanti aku bilang sama suamiku, tapi maaf ini ya Mbak, suamiku nggak tahu kalau itu anak Mbak. Jadi aku harap Mbak jangan kasih tahu dia ya kalau itu anak Mbak. Kenapa gitu, Dir? Ibu Andri berdecak kesal mendengar pertanyaan Aira. Udahlah, nurut aja, Ra. Mama setuju sama idenya Dira, jadi kamu bisa punya uang sendiri. Masa mau bergantung hidup sama Mama lama-lama? Mama nggak sanggup biayain hidup kalian. Iya Mbak, kan Mbak juga jadi bisa lihat perkembangan bayi Mbak. Kurang baik apa coba aku? Betul tuh, kamu juga bisa ngelanjutin hidup sama Andri tanpa nyusahin Mama. Aira diam mendengar ucapan dua orang tersebut. Ia akhirnya mengangguk setuju. Apapun itu asal ia masih bisa bertemu dengan putranya. Ya walaupun rasanya sedih, tidak bisa leluasa mengakui putranya sendiri. Tapi Aira pikir untuk sekarang inilah yang terbaik. Kapan Mbak bisa mulai kerja, Dir? Tanya Aira. Ya nunggu Mbak sehat lah, Mbak kan baru saja melahirkan. Mbak udah sehat kok. Duh nanti deh Mbak, aku kan belum izin sama suamiku. Mbak istirahat aja dulu, pulihin badan, nanti aku kabarin lewat ibu. Untung dia lugu jadi gampang dibegoin, batin Indira. Aira hanya bisa mengangguk pasrah. Perempuan itu benar-benar tidak sabar menunggu hari di mana ia tidak terpisah lagi dengan bayinya. Kamu yang sabar ya nak, sebentar lagi Mama bakal selalu ada buat kamu. Kita gak akan berjauhan lagi sayang, bisik Aira sambil mengusap rambut lebat putranya dengan penuh kasih sayang. Aira mengelus rambut putranya sambil tersenyum haru. Ada kebahagiaan tersendiri yang dirasakannya saat melihat bayi tersebut menyesap ASINYA dengan lahap. Aira tidak tahu kapan waktunya harus menyerahkan bayi tersebut kepada Indira. Ia hanya bisa berharap setidaknya waktu itu masih lama. Pintu ruang rawat inap Aira terbuka, membuat Aira tersentak dan langsung menoleh ke pintu. Ternyata yang datang adalah Ibu Andri. Udah selesai nyusuinnya kan, Ra? Bayinya mau Mama bawa pergi sekarang, ucap Ibu Andri tanpa basa-basi. Aira sontak terkejut. Hah? Dibawa sekarang ke rumah suaminya Indira, mah? Kok cepet banget? Keluarganya Dira udah pengen banget ngeliat bayinya. Udah buruan. Rasa tidak rela seketika memenuhi hati Aira. Bagaimana mungkin hanya dalam hitungan hari sang buah hati tiba-tiba dibawa pergi darinya. Ia belum puas mencurahkan kasih sayang untuk sang putra. Ia masih ingin menghabiskan waktu lebih lama dengan anak tersebut. Ma, kayaknya ini kecepatan. Dia masih butuh ASI dari aku, Ma. Kenapa nggak minta keluarganya Dira aja yang jenguk ke sini? Seenggaknya kasih waktu beberapa bulan lagi, Ma. Ibu Andri sontak naik pitam. Kamu jangan bikin Mama marah ya, Ra. Kita udah bikin kesepakatan dan kamu udah setuju. Enak aja giliran biaya rumah sakitnya udah dibayarin sekarang pakai nawar-nawar. Tapi dia masih terlalu kecil, Ma. Dia butuh ASI aku. Aku juga bakal kesakitan kalau nggak bisa nyusuin dia. Alah, gampang itu, Ra. Nanti kan kamu tiap hari bisa peras ASI kamu buat stok. Ntar tinggal dikirim ke rumah suaminya Dira, jawabnya kemudian. Aira tanpa sadar menelan ludah. Ucapan sang ibu mertua memang benar. Hanya saja hati Aira mendadak mencelos. Lagian ngapain dipusingin sih, Ra? Nggak ada susu kamu, kan ada susu formula. Kamu tenang aja, suaminya Indira tuh orang kaya. Dia bisa beliin anak kamu susu terbaik yang nutrisinya paling bagus, kata Bu Andri lagi. Kasihan dia kalau harus dikasih susu formula, mah. Kamu nggak usah bikin pusing deh. Intinya Mama harus
Bawa bayi itu hari ini juga. Udah janji sama keluarga Dira. Siniin, kata Ibu Andri, menunjukkan gelagat ingin mengambil bayi Aira. Aira masih saja memasang wajah keberatan. Ia bergeming. Tapi Mama, jadi kan aku masih bisa ketemu sama anakku. Masih bisa nyusuin dia tiap kali ketemu. Ibu Andri memutar bola matanya malas. Kamu tuh bawel banget tahu nggak? Iya, Mama janji. Kan udah dibilang dari kemarin. Masih bisa ketemu. Masih nanya aja, gerutunya. Kapan aku bisa ketemu lagi, Ma? Duh, belum juga dibawa. Udah nanya kapan ketemu lagi. Kamu itu harus bisa kendaliin diri, Ra. Ingat, ini udah perjanjian bersama loh. Jangan mentang-mentang boleh ketemu. Nanti kamu keseringan minta ketemu anak kamu ya. Maaf, Ma. Udah, kami pergi dulu. Sekarang, Ma? Iya, sekarang lah. Masa tahun depan? Aira tanpa sadar langsung meneteskan air mata. Sini mah, aku pengen peluk dan cium anakku sekali lagi, boleh ya? Hadeh, jawab Ibu Andri yang sepertinya malas memenuhi permintaan Aira. Hanya saja ia tetap mengembalikan bayi digendongannya kepada perempuan itu. Gak usah lama-lama. Sebelum pergi, bawa bekal asiku ya mah. Duh, ribet banget Ra, belum ada alat dan kantong asinya di sini. Nanti deh kalau Indira kesini Mama titip ke dia. Kalau gitu tolong bawa pakaian yang udah aku beliin buat anakku ya Mah. Tolong gantiin bajunya dan tinggalin baju yang ini buat aku, biar bisa aku ciumin kalau kangen. Ibu Andri tampak benar-benar kesal. Oke, Mama gantiin bajunya. Udah, gak ada minta-minta yang lain lagi. Buang-buang waktu Mama aja kamu ini. Sabar ya sayang, semoga kita masih bisa sering ketemu, bisik Aira dalam hati. Belum ada 5 menit ditinggalkan sang bayi, Aira sudah merasa rindu dan ingin kembali memeluk bayi itu. Untuk saat ini yang bisa ia lakukan hanyalah menciumi pakaian yang tadi dipakainya oleh putranya tersebut. Ini serius banget aku kayak gini mah, tanya Indira. Kamu itu sama kayak Aira ya bawel, banyak tanya. Kamu mau kayak enggak? Kamu mau kaya enggak? Balas Ibu Andri. Ya mau sih, tapi harus gini banget ya. Udah, kamu ikutin aja rencana Mama. Ingat, semua yang Mama bilang tadi, jangan bikin kacau. Emangnya kamu mau jadi pelayan toko sepatu terus, ha? Indira mencebikkan bibirnya. Iya, aku nurut. Ibu Andri tersenyum saat petugas keamanan di rumah mewah tersebut berjalan mendekati pagar. Wajah pria itu tampak serius dan menatap mereka dengan curiga. Maaf, kalian ngapain berdiri di depan pagar? Kami mau ketemu sama tuan rumah. Sang satpam memperhatikan Ibu Andri dan Indira secara seksama. Sebelumnya udah bikin janji sama Tuan Kavi? Tanya satpam itu lagi. Ya udahlah, cepetan, buka pagarnya Pak, panas nih, sahut Ibu Andri sebal. Tapi biasanya Tuan pasti ngasih tahu kalau ada tamu yang mau datang. Kami udah sering dapat tamu gak diundang yang ternyata cuma mau ngemis sama Tuan. Maaf, saya gak bisa ngasih izin kalian untuk masuk. Enak aja. Ibu Andri sontak naik darah. Saya itu ada urusan penting sama Tuan kamu. Tahu nggak? Jangan ngomong sembarangan. Cepat, panggil Tuan Kavindra. Maaf Bu, tolong jangan bikin keributan di sini. Silahkan mengemis di tempat lain. Kurang ajar banget kamu ya. Lihat aja saya bakal laporin penghinaan ini ke Tuan Kavindra biar kamu dipecat. Asal kamu tahu, saya ini calon ibu mertuanya. Hahaha. Ucap Ibu Andri sontak saja membuat satpam tersebut terbahak-bahak. Aduh, tolong jangan mimpi di siang bolong, Bu. Tolong pergi dari sini ya, Mbak. Tolong bawa ibunya pergi. Kasihan itu bayinya kena panas. Wajah Ibu Andri sampai memerah saking kesalnya. Tuan Kavindra, Tuan Kavi, lihat sini, teriak Ibu Andri heboh. Kavindra yang mendengar teriakan tersebut langsung menoleh ke arah pagar. Bukankah itu? Kavindra langsung berjalan menghampiri mereka. Anda, ucapnya kepada Ibu Andri. Ibu Andri tersenyum senang melihat Kavindra sementara Indira tercengang melihat ketampanan pria yang paripurna tersebut. Ada hal penting yang mau saya bicarakan sama Tuan. Bisa biarkan kami masuk, Tuan? Hal penting apa? Bisa kita bicarakan di dalam saja, panas di sini. Kavindra berdecak kecil. Ia akhirnya memerintahkan satpamnya untuk membukakan pagar. Siap-siap aja kamu dipecat. Jadi ada apa? Tanya Kavindra setelah mereka semua duduk di ruangan tamu. Saya datang sama anak saya Tuan, perempuan yang Tuan tiduri.
Malam itu, jawab Ibu Andri sambil menoleh ke arah Indira. Ternyata Indira tidak mengerti kode tersebut. Ia hanya diam sambil membalas tatapan ibunya. Ibu Andri sambil menyenggol lengannya sehingga ia baru sadar apa yang harus dilakukannya. Iya Tuan, saya perempuan yang Tuan tiduri malam itu. Kavindra menatap tajam ke arah wajah pucat Indira. Ia berusaha keras mengingat-ingat kejadian malam itu, tapi sayangnya ia benar-benar tak ingat apapun. Lalu untuk apa kalian kesini? Indira, baru habis melahirkan anak Tuan. Ibu Andri benar-benar datang ke rumah tersebut dengan persiapan matang. Ia melarang Indira mengenakan make up dan memasang bekas infus di tangan putrinya, sehingga kesannya Indira memang benar-benar habis melahirkan. Kavindra tampak terkesiap mendengar hal tersebut. Ia menatap Ibu Andri semakin tajam. Omong kosong apa ini? Bukankah katamu kemarin anakmu keguguran? Saya tidak bisa ditipu. Ibu Andri menundukkan kepalanya, berpura-pura memasang wajah bersalah. Maaf, waktu itu saya bohong karena takut. Saya nggak mau kalau sampai Tuan nyuruh anak saya buat gugurin kandungannya, makanya saya bohong. Tapi setelah saya pikir-pikir lagi, Tuan juga berhak tahu tentang anak ini. Saya berani sumpah, ini anak Tuan. Silahkan lihat wajahnya, mirip dengan Tuan Kavi. Ibu Andri langsung mendekatkan bayi Aira dengan Kavindra dan menunjukkan wajah bayi tersebut. Kavindra terdiam sejenak melihat bayi itu. Ada perasaan kuat dalam hatinya, seakan ia memang benar-benar punya ikatan batin dengan bayi tersebut. Meskipun begitu, ia tidak ingin gegabah langsung percaya dengan Ibu Andri. Kalau begitu, saya akan melakukan tes DNA dengan anak ini. Awas saja kalau kalian bohong. Saya tidak akan segan-segan kepada siapapun yang membohongi saya, ucap Kavindra. Ibu Andri sebenarnya sangat yakin kalau bayi tersebut memang darah daging Kavindra, tapi tetap saja ia rada ciut melihat sikap tegas pria tersebut. Ibu Andri tiba-tiba memasang wajah sedih. Iya, saya setuju Tuan tes DNA sama bayinya. Anak saya nggak takut, tapi saya punya satu permintaan, Tuan. Permintaan apa? Karena Tuan, anak saya jadi kehilangan masa depannya. Jadi bisa nggak kalau misalnya bayi ini terbukti darah daging Tuan? Tolong nikahi putri saya. Ibu Andri mulai menangis di hadapan Kavindra. Saya cuma mau menuntut keadilan. Harusnya Indira sudah jadi dokter sekarang. Lanjutnya, Kavindra tampak diam sejenak. Tunggu hasilnya keluar, bayi itu akan dirawat di sini. Anak kamu juga akan tinggal di sini sampai hasil tesnya keluar. Kalau saya tidak ada urusan dengan Anda, jadi silahkan pulang. Sela Kavindra, Ibu Andri sebenarnya kesal mendengar jawaban tersebut, tapi ia berusaha mengabaikan kekesalannya itu. Toh, kalau semuanya berjalan lancar nanti ia bisa kembali ke rumah mewah itu. Tinggal selangkah lagi aku bakal jadi orang kaya, batin Ibu Andri. Dari semua kebohongan yang dilakukan Ibu Andri kepada Aira, ada satu kebohongan yang benar-benar akan membuat Aira sangat marah jika perempuan itu mengetahui hal tersebut. Ia mengatakan biaya rumah sakit Aira lebih dari 6 juta, padahal biayanya sebenarnya hanyalah sekitar 4 juta. Parahnya lagi, Ibu Andri sebenarnya hanya mengeluarkan uang sebanyak 2 juta, karena 2 juta lainnya didapatkan dari sebuah amplop yang berada di tas Aira. Amplop pemberian dari Bu Novi itu memang hanya diletakkan Aira di bagian paling atas, sehingga saat mencari pakaian bayi, Ibu Andri bisa dengan mudah menemukannya. Cuma modal 2 juta, aku bakal jadi orang kaya raya bentar lagi. Hahaha, ternyata ada gunanya juga punya mantu bodoh kayak Aira, batin Ibu Andri senang saat berada di jalan pulang. Nanti saat Aira menyadari amplopnya hilang, ia tentu saja berencana untuk berpura-pura tidak tahu. Ibu Andri benar-benar sudah tidak sabar menunggu hasil tes DNA keluar. Ia yakin 100% bayi itu memang darah daging Kavindra. Tidak mungkin malam itu Aira tidur dengan lebih dari satu pria kan? Setibanya di rumah, wajah bahagia Ibu Andri langsung berubah menjadi masam karena mendapati Andri nyaris teler karena mabuk-mabukan. Putranya itu menceracau tidak jelas, memarahi televisi yang menayangkan film romantis, persis pasien rumah sakit jiwa. Ini anak kamu tuh segitu frustasinya gara-gara Aira Yandri. Udah hampir setahun loh nih. Masa gak bisa move on sih? Andri melirik sekilas ke arah ibunya. Ternyata ia masih sadar dan mengerti dengan apa yang diucapkan sang ibu.
Perempuan lain matre semua, mereka taunya cuma uang, uang, uang. Gak ada yang tulus kayak Aira. Kamu nyarinya di mana? Kalau di klub malam ya jelas ketemunya cewek gak bener lah. Andri hanya diam saja, sepertinya malas berdebat dengan sang ibu. Ibu Andri menghela napas panjang. Udah gak perlu cari cewek lagi. Tuh, si Aira ada di rumah sakit, dia habis melahirkan. Mata Andri langsung terbuka lebar begitu mendengar nama Aira. Aira mana, Mah? Ya Aira, istri kamu, Landri. Mama tahu kamu sebenarnya belum move on kan dari dia. Makanya gak pernah nemu gantinya sampai sekarang. Gih, sana balikan sama dia. Andri mengucek-ngucek matanya, seakan memastikan ia tengah bermimpi. Mama beneran udah ketemu Aira? Dia baik-baik aja? Iya, baik-baik aja, tapi masa pemulihan habis melahirkan? Sana ajak dia balikan. Hah? Balikan? Jawab Andri yang tiba-tiba ragu karena mengira sang ibu memintanya menerima bayi Aira. Ibu Andri sebenarnya tampak malas-malasan meladeni putranya tersebut. Cuci muka dulu sana, ada hal serius yang mau mama omongin. Jadi gimana tadi, Mah? Aira sekarang di rumah sakit. Adik kamu kemarin yang nemuin Aira di tepi jalan. Ibu Andri pun menjelaskan kronologi lengkap bagaimana Indira menolong Aira hingga perempuan itu melahirkan di rumah sakit. Hanya dengan mendengar nama Aira saja sebenarnya membuat jantung Andri tiba-tiba berdebar tidak karuan. Kamu gak mau balikan sama dia? Mau, tapi aku gak mau nerima anak itu. Ibu Andri tersenyum penuh arti. Mama punya kabar baik buat kamu. Ya, sebenarnya mama malas nerima si Aira jadi mantu lagi, tapi mama lebih malas lihat kamu merusak diri begini. Mama udah singkirin bayi itu dari Aira, jadi kamu bisa mulai hidup baru sama dia tanpa halangan lagi. Andri tampak kaget mendengar ucapan ibunya. Jangan bilang mama bun. Enggak, Dri, sembarangan aja kamu. Hari pernikahan yang dinantikan Indira akhirnya tiba. Ia benar-benar senang begitu sah menjadi istri dari seorang Kavindra Bagaskara. Rencananya dan sang ibu berjalan mulus tanpa banyak rintangan. Satu-satunya rintangan Indira adalah mengenai bayi Aira yang sering rewel. Namun ia tidak cemas karena sebentar lagi masalah itu akan teratasi begitu Aira menjadi babysitter. It's okay, pernikahan ini dibikin sederhana, yang penting sekarang aku udah jadi nyonya di rumah ini, bisik Indira dalam hati. Salah satu pelayan di rumah Kavindra dipindah tugaskan oleh pria tersebut menjadi babysitter bayinya. Walaupun cara itu tetap saja kurang ampuh karena babysitter itu tak selalu berhasil mendiamkan sang bayi yang rewel. Benar-benar hanya di tangan Aira dan Kavindra lah bayi tersebut bisa tenang. Tuan, Mas Kavi, aku boleh manggil Mas Kavi aja kan? Tanya Indira kepada Kavindra. Kavindra menarik nafas panjang kalau bukan karena perempuan itu adalah ibu dari bayinya. Sejujurnya ia malas terus berurusan dengan Indira. Tak ada chemistry yang ia rasakan dengan perempuan tersebut. Bahkan setelah mereka sah menikah pun di matanya Indira tetap seperti orang asing yang tiba-tiba menyelonong masuk dalam hidupnya. Terserah, jawab Kavindra singkat. Aku mau nanya, kita kan udah jadi suami istri. Jadi mulai sekarang aku tidur di mana? Apa tidur di kamar kamu? Terserah, jawab Kavindra lagi. Good, aku akan sekamar dengan Kavi. Rasanya gak sabar nunggu malam tiba. Terserah gimana, Mas, jadi aku boleh pindah ke kamar kamu kan? Iya, kamar untuk bayi itu gak jauh dari kamar saya. Jadi walaupun kamu sudah pindah, kamu harus lebih sering berada di kamar bayi itu. Bantu dan awasi babysitter yang menjaganya. Kavindra akhirnya menjelaskan dengan lebih dari satu kata. Indira sebenarnya agak keberatan. Ia ingin lebih sering berduaan di kamar bersama Kavindra. Namun mau bagaimana lagi, Kavindra adalah bosnya, alias orang yang paling berkuasa di rumah itu. Ia tidak berani menentang perkataan pria tersebut. Pernikahan itu benar-benar tidak terasa seperti pernikahan pada umumnya. Bukannya menghabiskan waktu dengan Indira, Kavindra justru menyuruh perempuan itu dan Bu Mira beristirahat di kamar bayi. Indira baru diperbolehkan masuk nanti malam karena Kavindra butuh waktu untuk sendiri dulu. Indira memasuki kamar bayi dengan ibunya. Mereka meminta babysitter yang menjaga bayi Aira untuk keluar karena tidak leluasa berbicara berdua kalau ada perempuan tersebut. Ma, akhirnya aku nikah sama Mas Kavi. Aku gak sabar nunggu malam pertama kami. No, Indira, kamu harus ingat, kamu belum boleh begituan sama Kavi dulu. Wajah Indira seketika menunjukkan tampang kecewa.
Loh, kenapa mah? Pernikahan kami kan sah, aku udah jadi istri dia. Iya, mama tahu, tapi masalahnya seharusnya kamu itu masih dalam masa nifas. Kan ceritanya kamu jadi ibu bayi ini, jangan sampai lupa itu. Indira seketika cemberut. Ya ampun, ribet banget. Harus sampai kapan itu, mah? Ya nunggu waktu nifasnya Aira selesai lah. Seenggaknya 40 hari lagi. Lama juga ya. Tapi ya udah deh, aku bakal sabar. Yang penting sekarang aku udah sah jadi istrinya, ucap Indira dengan wajah bahagia. Tapi ingat, semua ini berkat rencana mama, jadi jangan lupa selalu kirim uang banyak buat mama. Awas aja kalau kamu tiba-tiba lupa daratan. Mama bakal ngasih tahu sama Kavi yang sebenarnya, ucapnya memberi peringatan kepada sang putri. Berjaga-jaga sebelum Indira lupa daratan dan melupakannya. Iya, aku tahu kok. Aku usahain selalu kirim uang ke mama. Tapi nggak sekarang ya, semua perlu waktu. Ternyata nggak sia-sia mama besarin kamu. Kedua wanita tersebut akhirnya memutuskan untuk istirahat sejenak. Sorenya, Ibu Andri pamit pulang ke rumahnya. Sementara Indira langsung sibuk mempersiapkan diri karena ini malam pertamanya tidur di sekamar dengan Kavindra. Bayi Aira kembali dijaga oleh babysitter yang ditunjuk oleh Kavindra. Indira ingin dirinya tampil secantik dan sewangi mungkin di hadapan Kavindra, walaupun mereka belum bisa berhubungan suami istri. Tetapi Indira ingin membuat Kavindra tertarik kepadanya. Setelah mandi dan berpakaian, Indira langsung berdandan secantik mungkin, membuat babysitter yang berada di kamar itu mencuri-curi pandang ke arahnya. Entah apa yang ada dalam pikiran babysitter tersebut. Dilihat dari keningnya yang menggerut, jelas ia tidak sedang mengganggu Indira. Indira keluar dari kamar saat jam malam makan tiba. Setibanya di meja makan, ternyata Kavindra sudah berada di sana terlebih dahulu. Hai mas, kok nggak manggil aku buat makan bareng? Kavindra hanya melirik sekilas ke arah Indira, kemudian langsung mengunyah makanannya tanpa menjawab pertanyaan perempuan tersebut. Gak apa-apa Indira, kamu harus sabar, batin Indira. Setelah makan malam, Indira mengikuti Kavindra yang naik ke lantai atas menuju kamarnya. Apa yang kamu lakukan? Aku mau ikut kamu ke kamar, mulai malam ini kita udah sekamar kan? Kavindra tampak menghela napas panjang. Ia tidak menyahut lagi dan langsung masuk ke kamarnya. Pintu kamar sengaja tidak ia tutup sehingga Indira memberanikan diri memasuki kamar tersebut. Aku boleh duduk di kasurnya kan? Tanya Indira. Belum sempat Kavindra menjawab. Ia sudah mendaratkan bokongnya di kasur empuk itu terlebih dahulu. Kavindra lagi-lagi hanya melirik. Toh tanpa diizinkan pun perempuan itu sudah berani duduk di sana. Gimana caranya ngajak dia ngobrol ya? Dia dingin banget, aku jadi susah cari perhatiannya. Mas Kavi, maaf ya, aku belum bisa melayani kamu malam ini karena aku masih dalam masa nifas. Kavindra sontak mengeritkan kening mendengar ucapan Indira. Dengar baik-baik, saya ulangi sekali lagi. Kita menikah hanya karena saya ingin bertanggung jawab pada bayi saya. Jangan berharap lebih, kamu bukan tipe saya, jawab Kavindra terang-terangan tanpa peduli perubahan wajah Indira. Indira tanpa berusaha keras menahan rasa kesalnya. Ia jadi tertantang untuk menaklukkan dan memenangkan hati pria dingin itu. Awas aja, suatu hari nanti kamu bakal bertekuk lutut sama aku, Kavindra, batin Indira penuh tekad. Di malam pertama pernikahannya, Indira malah dibuat pusing karena bayi Aira terus menangis sejak tadi. Ia tidak bisa meminta tolong Kavindra menenangkan bayi tersebut karena sang suami pergi dari rumah setelah menerima telepon dari seseorang. Harusnya ini jadi malam pertama yang membahagiakan buat aku. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Apes banget sih aku, gerutu Indira. Indira benar-benar bingung bagaimana harus menenangkan bayi tersebut. Kamu itu bisa jaga bayi nggak sih sus? Masa dari tadi nggak bisa bikin anak saya diam? Maaf nyonya, saya kan mendadak dipindah jadi babysitter sama tuan. Sebelumnya saya bantu-bantu di dapur. Sus pernah punya anak nggak sih? Pernah nyonya. Kalau gitu percuma dong punya anak kalau nggak tahu caranya nenangin bayi. Ya udah sus, keluar dulu biar saya yang tenangin anak saya. Sang babysitter terpaksa keluar dari kamar tersebut. Indira yang pusing langsung menelpon ibunya malam itu juga. Kenapa dir? Duh pusing banget aku mah, ini bayi nggak bisa diam dari tadi. Nggak ngerti aku ini anak punya masalah hidup apa. Dikasih susu udah, dipuk-puk udah, tetap aja rewel.
Udah cek pakaiannya belum? Siapa tahu habis pup atau badannya digigit semut. Udah mah, semuanya aman. Emang diamnya aja yang rese sama aku nih. Terus gimana, Dir? Mama anterin Mbak Aira ke sini sekarang juga deh. Biar stres aku lama-lama kalau gini terus tuh. Mama denger sendiri kan dia nangis kejer kayak gitu. Iya, kedengeran. Ya udah, Mama anterin si Aira ke sana sekarang. Tunggu ya. Di rumahnya, Bu Andri langsung menghampiri Aira dan menyuruh perempuan itu bersiap-siap. Awalnya Aira bingung, tapi begitu diberitahukan akan diajak ke rumah suami Indira, ia pun langsung bersemangat. Malam itu Andri tidak ada di rumah. Ia pergi entah kemana, tidak pulang-pulang sejak pagi. Jadi mereka langsung berangkat tanpa berpamitan kepada pria tersebut. Aira tidak sempat mengagumi rumah mewah Kavindra begitu sampai di sana. Ia langsung dibawa ke kamar tempat bayinya berada. Sementara Ibu Andri langsung pulang ke rumahnya. Sebelumnya Indira sudah menyuruh babysitter si bayi keluar dari kamar tersebut. Sayang, anakku, akhirnya Mama ketemu lagi sama kamu. Aira benar-benar sedih melihat air mata yang membanjiri wajah bayinya. Entah sudah berapa lama anak itu menangis. Ia langsung menenangkan sang bayi yang ajaibnya berhasil tanpa kesulitan sama sekali. Dasar ya bocah itu beneran ngerjain aku kayaknya dia. Masa sama Mbak Ira langsung anteng begitu? Kerjanya mulai sekarang aja Mbak, tapi ingat ya soal kemarin. Kalau ketemu suamiku jangan bilang ini anak Mbak, paham kan? Dan jangan tunjukin kalau Mbak baru habis ngelahirin, pura-pura biasa aja depan dia. Pinta Indira lagi. Tengah malam, Aira ketiduran di samping ranjang bayinya yang terlelap. Lampu kamar bayi tersebut remang. Aira tiba-tiba tersentak dari tidurnya saat mendengar suara pintu kamar terbuka. Aira seketika waspada, ada seseorang yang melangkah memasuki kamar tersebut. Ia tidak bisa melihat dengan jelas, tetapi siluet orang tersebut tampak seperti seorang laki-laki. Aira mengeratkan pegangannya di sebuah botol susu milik sang bayi. Ia perlahan bangkit. Begitu orang itu semakin dekat, Aira refleks menimpuknya dengan botol susu. "Hei, apa yang kamu lakukan?" "Maling kamu ya, jangan macem-macem," jawab Aira yang langsung merentangkan tangan di depan ranjang bayinya. Jantungnya berdegup kencang, takut maling itu menyakiti bayinya. Si pria tak lain adalah Kavindra, tentu saja tidak terima dituduh sebagai maling. Dengan geram, ia berjalan menuju saklar dan menghidupkan lampu di kamar tersebut. "Saya bukan maling," ucap Kavindra tegas. Betapa terkejutnya Aira begitu lampu menyala dan ia dapat melihat dengan jelas wajah Kavindra. Kamu pasti maling ya?" Aira kembali menuduh Kavindra sambil menunjuk batang hidung pria tersebut. Matanya tetap waspada sambil melirik ke sekitar, mencari benda-benda yang bisa ia jadikan senjata untuk dilempar ke Kavindra. Kavindra berdecak kesal, benar-benar heran dengan tuduhan perempuan asing itu. "Justru saya yang tanya, kamu siapa? Jangan ngelak ya, kamu pasti maling." Mata Aira menangkap sebuah raket nyamuk di atas nakas. Ia perlahan berjalan mundur. Begitu sudah dekat dengan nakas, ia langsung mengambil raket nyamuk tersebut. "Jangan mendekat," kata Aira berusaha menakut-nakuti Kavindra. Kavindra yang mengepalkan tangannya dengan geram. Ia tak terima diperlakukan seperti maling oleh Aira. Padahal perempuan itulah yang tiba-tiba muncul di kamar putranya. Tetapi malah dia yang menuduh Kavindra sembarangan. "Apa-apaan ini? Mana Sus Eli?" Sus Eli," teriak Kavindra. "Siapa Sus Eli? Jangan ngarang kamu. Saya yang jagain anak ini," sahut Aira yang semakin yakin kalau Kavindra berniat buruk memasuki rumah itu. Kavindra benar-benar geram. Ia terus memanggil babysitter bayinya yang tentu saja tidak akan datang karena sudah disuruh pergi oleh Indira. Di kamar Kavindra, Indira ternyata mendengar teriakan tersebut. Ia bergegas keluar kamar, mencari dari mana sumber teriakan Kavindra. "Ada apa ini?" "Ini dek, ada maling." "Siapa perempuan ini? Dia nuduh saya maling." Aira dan Kavindra menjawab di saat bersamaan. Mereka juga kompak kaget begitu menyadari Indira kenal dua-duanya. "Dir, kamu kenal sama dia?" tanya Aira langsung. Indira rasanya ingin menepuk jidat menyadari adanya kesalahpahaman antara dua orang tersebut. Mbak salah paham, dia suami aku." Aira sontak terbelalak kaget. Ia langsung menyembunyikan raket nyamuk tadi ke belakang tubuhnya. Wajahnya seketika panik. Ia benar-benar tidak kepikiran kalau pria tersebut adalah suami Indira. Indira terdiam begitu menyadari kalimat terakhir Kavindra.
Anak kita, ini adalah pertama kalinya Kavindra menyebut dua kata teramat tersebut. Dua kata keramat tersebut, dua kata yang membuat Indira senang bukan main. Jadi Mbak Aira ini adalah babysitter baru di rumah ini, Mas Kavi, ungkap Indira. Apa? Bagaimana bisa kamu mempekerjakan seseorang tanpa izin saya? Lagi pula saya sudah meminta Sus Eli untuk menjaga bayi itu. Maaf mas, aku nggak bilang dulu, sebenarnya Mbak Aira ini kakak ipar aku. Tadi anak kita rewel banget. Baik, aku ataupun Sus Eli nggak ada yang bisa nenangin dia, makanya aku minta mama sama kakak ipar aku buat bantuin. Dan ternyata anak kita diam pas digendong sama Mbak Aira. Makanya aku jadi punya rencana buat jadiin Mbak Aira sebagai baby sister bagi kita. Tutur Indira, sebenarnya hati Aira terasa nyeri setiap kali Indira mengatakan putranya sebagai anak perempuan itu. Tapi ia berusaha keras menahan tangis. Ia sendiri yang mengambil keputusan menerima tawaran Indira. Berarti ia harus siap dan terbiasa setiap kali mendengar Indira mengklaim anaknya. Kavindra tak lagi menjawab perkataan Indira. Ia menatap Aira dengan tajam. Aira hanya bisa menunduk karena merasa bersalah sudah sembarangan menuduh seperti tadi. Maaf, ucap Aira. Aku yakin mas, buktinya tadi anak kita bisa anteng di tangan Mbak Aira, jawab Indira, berusaha meyakinkan Kavindra. Aira langsung mendekati Indira setelah Kavindra pergi, tampak raut bersalah di wajahnya. Ia takut perbuatannya tadi malah menimbulkan masalah untuk Indira. Mbak, minta maaf ya, udah bikin keributan dir, kata Aira kembali meminta maaf. Indira menghela napas panjang. Iya nggak apa-apa mbak, wajar, mbak nggak tahu jawabnya. Ternyata Mbak Aira nggak ngenalin Mas Kavi. Baguslah kalau begitu, batin Indira. Sebenarnya Indira tidak sepenuhnya benar saat melihat interaksi antara Indira dan Kavindra tadi. Aira tanpa sengaja memperhatikan wajah pria tersebut. Ia tiba-tiba terbelalak karena wajah suami Indira mengingatkannya dengan wajah seorang pria yang beberapa bulan ini berusaha dilupakannya, tetapi tetap kerap mengganggu mimpinya. Wajah pria yang merenggut kesuciannya dan membuahkan benih di rahimnya. Enggak mungkin. Suami Indira enggak mungkin orang yang sama dengan laki-laki di hotel itu. Pasti sudah agak mirip, bisik Aira dalam hati. Ia ragu karena berpikir suami Indira tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Aira langsung berusaha keras kembali melupakan ayah dari bayinya tersebut. Aku nggak boleh ingat laki-laki itu lagi. Mas Andri bisa marah kalau tahu. Aku fokus lanjutin hidupmu Aira. Ayo fokus lanjutin hidupmu Aira, batin Aira lagi. Ya udah kalau gitu aku ke kamar lagi mbak. Tolong jagain anakku dengan benar ya. Tentu aja mbak bakal jagain dia baik-baik dek. Dia kan anak. Mbak stop. Mbak nggak lupa sama perjanjian kita kan? Sela Indira. Jadi nggak agak panik karena takut Aira keceplosan. Aira sontak terdiam dan menunduk sedih. Maaf dir. Mulai sekarang biasain manggil diri mbak dengan sebutan sus di depan orang lain. Terutama Mas Kavi. Jangan sampai nyebut diri sendiri pakai nama. Bisa-bisa orang-orang jadi curiga. Iya Dira, mbak paham. Udah, aku pergi dulu. Ingat mbak, mbak di sini jadi babysitter dari anak aku. Ingat, anak aku. Jadi jangan sampai ngomong yang enggak-enggak sama siapapun ya. Aira menatap kepergian Indira dengan pasrah. Ia menutup pintu setelah Indira keluar. Setelah itu perempuan tersebut kembali mendekati ranjang bayi putranya. Nyenyak banget tidur kamu nak. Pasti karena udah ada mama di sini ya. Kamu tenang aja ya. Mulai sekarang mama bakal selalu ada buat kamu, bisik Aira sambil menatap lembut putranya tersebut. Keesokan harinya, Aira tampak begitu menikmati tugasnya sebagai babysitter sang bayi. Ia baru selesai memandikan putranya tersebut dan membuatnya wangi. Wangi banget anak mom. Aira sontak terdiam, teringat perkataan Indira semalam. Krek, pintu kamar tiba-tiba dibuka oleh seseorang tanpa permisi. Aira menoleh ke arah pintu, mendapati suami Indira lah yang memasuki kamar tersebut. Tuan, sapa Aira pelan. Aira mendekatkan putranya ke arah Kavindra karena tahu suami Indira itu pasti ingin menggendong si bayi. Sementara Kavindra langsung menyambut bayi tersebut dan duduk di kasur. Pagi itu Kavindra akhirnya tersenyum saat menatap putranya. Ikatan kasih yang ia rasakan semakin kuat. Ia mulai terbiasa dengan kehadiran anak tersebut. Papa berangkat dulu ya jagoan, kata Kavindra mengajak mengobrol putranya.
Aira yang melihat perlakuan sang suami Indira kepada putranya sontak tersenyum senang. Ternyata kamu disayang sama papa angkat kamu, nak. Mama senang karena itu artinya kamu gak akan kekurangan kasih sayang. Masa depan kamu juga terjamin. Tanpa sadar Aira menangis menyaksikan pemandangan tersebut. Ia lekas mengusap air mata dan berusaha mengendalikan perasaannya. Kavindra mengernyitkan kening mendengar isakan pelan. Ia langsung menoleh ke arah Aira. Kenapa kamu nangis? Tanya Kavindra langsung. Aira yang kepergok sontak terkejut dan gelagapan. Aira berpura-pura mengucek matanya sambil menggelengkan kepala. Oh, enggak, saya enggak nangis, cuma kelilipan aja tuan, jawabnya seraya tersenyum canggung. Papa berangkat kerja dulu ya nak, nanti malam kita ketemu lagi, ucap Kavindra. Aira yang melihat itu lagi-lagi merasa terharu. Rasanya ia ingin berterima kasih kepada Kavindra karena sudah menyayangi dan memperlakukan bayinya sebagai anak kandung sendiri, namun ucapan terima kasih itu tentunya hanya tertahan di ujung lidahnya. Ia akan mendapat masalah dan dimarahi Indira kalau sampai-sampai melakukan hal tersebut. Pastikan jaga bayi saya dengan baik, terutama saat saya tidak ada di rumah, pesan Kavindra kepada Aira. Aira mengangguk patuh. Tanpa disuruh pun ia pasti akan menjaga bayi tersebut dengan sepenuh hati, karena itu adalah darah dagingnya. Tuan Kavi pasti seorang penyayang anak-anak. Dia bisa dengan cepat menganggap anakku seperti anak kandungnya sendiri, bisik Aira dalam hati seraya menghela napas lega. Halo, Sus Aira kan? Saya udah dikasih tahu Nyonya kalau bakal gantian sama Sus Aira juga bebinya, ucap perempuan tersebut. Oh, halo, iya saya Aira, kalau Mbak panggil saja saya Sus Eli. Wah, bebinya udah wangi aja nih, terima kasih loh karena udah bantuin saya jagain dia. Sus Aira hebat, bisa bikin si bayi anteng, puji Sus Eli. Aira tersenyum manis. Iya, sama-sama Sus Eli. Ya udah, sekarang biar saja saya yang jagain bebinya Sus. Sus Aira kan udah jagain dia semalaman, pasti kurang tidur kan? Sus istirahat aja dulu. Aira sebenarnya tidak merasa tidak masalah kalau harus menjaga putranya sepanjang hari. Ia justru senang bisa terus berada di dekat anaknya. Hanya saja ia segan terhadap Sus Eli kalau dirinya tidak mau bergantian dengan perempuan itu. Bisa-bisa Sus Eli menganggapnya serakah dan tidak mau berbagi pekerjaan. Oh ya, Mas Andri dia udah pulang belum ya? Kalau udah dia pasti bingung karena aku nggak ada di rumah. Ada dua pertimbangan tersebut. Aira pun akhirnya menyerahkan bayinya ke tangan Sus Eli. Kalau gitu saya pamit dulu ya Sus Eli. Loh, Sus Aira mau kemana? Istirahat aja di kamar ini Sus. Biar saya bawa bebinya berjemur di halaman belakang. Kebetulan saya ada urusan Sus. Tolong jaga bebinya dulu ya. Nanti saya balik lagi ke sini kalau ada apa-apa telepon aja ya Sus. Setelah berpamitan dengan Sus Eli, Aira keluar dari kamar tersebut dan mencari keberadaan Indira. Mbak Aira mau kemana? Mbak mau pulang ke rumah dulu sebentar ya Dir. Semalam Mbak pergi gak izin dulu sama Mas Andri karena dia gak di rumah. Takutnya dia udah pulang dan bingung nyariin Mbak. Oh ya deh, terus bayi aku gimana? Bayi kamu udah dijagain sama Sus Eli. Lidah Aira serasa agak keluh mengucap kalimat bayi kamu kepada Indira. Oke, Mbak pulang naik apa? Aira baru tersadar dengan hal tersebut. Di sekitar sini ada pengkolan ojek gak dek? Ya mana ada lah Mbak. Ini tuh perumahan elit, penghuninya rata-rata punya mobil mewah semua. Masa iya ada naik ojek? Ya udah Mbak jalan aja sampai ketemu pengkolan ojek di jalan besar. Jangan dong Mbak, punya HP enggak? Pesan ojol aja. Aira menggelengkan kepala. Sebenarnya ia punya HP tapi hanya HP biasa bukan Android ataupun smartphone lainnya. Dulu ia menggunakan HP tersebut untuk berkomunikasi dengan orang-orang pasti. Sementara ponsel Androidnya yang ia miliki sebelum diusir Ibu Andri hilang entah kemana. HP Mbak di kamar Mas Andri hilang, nggak tahu di mana. Ya udah aku pesanin ojol deh, Mbak tunggu aja di depan pagar, ntar dijemput ojol. Bukannya apa, Indira hanya tidak ingin Aira tersesat di luaran sana. Ia masih membutuhkan perempuan itu untuk terus menjaga bayinya. Bisa repot kalau Aira nyasar entah kemana. Aira mengangguk dan berterima kasih. Masya Allah, Indira benar-benar beruntung dapat suami yang kaya dan penyayang anak seperti Tuan Kavi. Silahkan naik Mbak. Aira naik ke atas motor dengan posisi duduk menyamping. Sebenarnya luka bekas jahitan di rahimnya belum terlalu pulih. Terkadang masih nyeri kalau ia terlalu banyak bergerak.
Berapa mas? Kan udah dibayar langsung di aplikasi mbak. Aira langsung meminta maaf dan mengatakan yang memesan adalah adik iparnya. Ternyata Andri lah yang membukakan pintu tersebut. Andri langsung mengerutkan kening. Kamu dari mana, Ra? Dari rumahnya Indira mas, dia minta aku ke sana buat urus anakku, katanya rewel. Andri menghela napas berat. Sebenarnya agak kurang sreg, tapi di sisi lain juga kasihan terhadap Aira. Kamu jangan capek-capek dek, kan baru habis melahirkan. Belum juga sebulan, harusnya kamu banyak istirahat. Aku gak ngerasa capek kok mas, udah baikan. Ya udah, mas cuma gak mau kamu tiba-tiba drop. Aku usahain jaga kesehatan mas, mas tenang aja ya. Ya udah, mas mau mandi dulu soalnya mas juga baru pulang. Iya mas. Andri terus berjalan menuju kamar mandi sementara Aira beristirahat sejenak di kursi sebelah jaket Andri. Belum juga hitungan jam, ia sudah kembali merindukan putranya. Kamu lagi ngapain nak? Semoga kamu gak rewel kayak semalam. Kasihan Sus Eli sama Tante Dira bingung nenangin kamu. Aira baru hendak berdiri karena berniat masuk kamar, tetapi gerakannya terhenti saat mendengar suara notifikasi dari ponsel seseorang. HP siapa ya? Aira mendengar dengan seksama sumber suara tersebut. Ternyata berasal dari jaket Andri. Aira langsung merogoh saku jaket dan mengambil ponsel tersebut. Ada sebuah pesan masuk. Aira sebenarnya tak berniat ingin kepo. Kita harus ketemu. Ini soal malam itu. Aira sontak mengernyitkan kening membacanya. Apa maksudnya ya? Ya udah nanti langsung kutanya aja sama Mas Andri. Aira kembali berbicara sendiri sambil meletakkan ponsel Andri ke atas meja. Setelah Andri selesai mandi, ia bingung melihat ponselnya berpindah tempat. Pria itu langsung memanggil Aira. Dek, kamu tadi buka-buka HP Mas ya? Oh iya Mas, tadi HP-nya bunyi. Ada chat masuk. Siapa yang ngirim chat itu Mas? Kok dia ngajak? Jangan lancang Ra, Mas nggak suka. Aira tak ayal langsung terkesiap. Ia kaget karena tiba-tiba dibentak seperti itu. Iya mas, maaf, jawabnya pelan. Awas aja kalau sampai kamu ngotak-ngatik HP mas tanpa izin lagi. Udah, lanjut masak sana. Setelah sarapan, Andri tampak bersiap-siap ingin pergi lagi. Aira yang melihat itu langsung bertanya kepada pria tersebut. Mas mau pergi ya? Iya, masih ada urusan jadi mas mau pergi lagi habis ini. Berapa lama mas? Gak tahu, lihat aja nanti. Sebenarnya urusan apa sih mas? Urusan kerjaan. Loh, bukannya kata mama kamu nganggur? Andri tampak mulai kesal karena terus ditanya-tanyai. Ya kan mas nyari kerja juga, gak diem aja. Udahlah, jangan banyak tanya, mas pergi dulu. Aira terdiam. Ia akhirnya lagi-lagi tak bertanya dan membiarkan Andri pergi dari rumah. Sikap kamu mulai berubah mas, gumam Aira. Aira berusaha untuk tidak terlalu memikirkan sikap Andri. Semakin dipikirkan, ia malah akan semakin sakit hati nanti. Namun meskipun sudah berusaha seperti itu, nyatanya Aira tetap saja sedih. Perubahan sikap Andri semakin tampak jelas dan itu membuat batin Aira semakin tidak tenang. Aira melanjutkan memasak, kemudian sekalian beberes-beres rumah. Kalau ia menyibukkan diri, mungkin dirinya tidak akan terlalu kepikiran dengan apa yang terjadi kepada Andri. Selesai memasak dan beres-beres, Aira duduk di kursi ruang makan. Kedua bola matanya mengedar, memandangi seisi dapur. Aira tiba-tiba terbayang dengan anaknya, padahal belum ada sehari penuh ia meninggalkan sang anak. Begitu sampai di sana, Aira belum sempat mengatakan apa-apa. Ia malah mendengar suara tangisan bayi yang memekakkan telinga. Juga suara langkah kaki terburu-buru yang berjalan ke arahnya. Aira kebingungan ketika pintu samping dibuka. Sus Eli keluar sambil menggendong bayi Aira. Masalahnya adalah bayi itu menangis sampai meraung-raung. Bahkan tubuhnya terus menggeliat-geliat hingga membuat Sus Eli kelabakan menanganinya. Kenapa itu Sus Eli? Tanya Aira bingung. Belum sempat Sus Eli menjawab, Indira juga menyusul di belakang Sus Eli. Wanita itu kelihatan sama bingungnya menghadapi bayi Aira yang menangis histeris tersebut. Aira ganti menatap Aira. Bayinya kenapa? Indira menggeleng. Wajahnya juga kelihatan panik. Indira tiba-tiba saja mengambil bayi Aira. Dari gendongan Sus Eli membuat bayi itu malah semakin berteriak dalam tangisnya. Aira kasihan melihatnya, takut kalau bayinya nanti kelelahan menangis dan tenggorokannya sakit karena histeris seperti itu. Hei, ini mama sayang, tenang ya.
Indira berusaha menimang-nimang bayi itu, tetapi sama sekali tidak berhasil. Indira kesal karena bayi itu masih tetap meraung. Ia akhirnya langsung mendekati Aira dan menyerahkan bayinya. "Mbak, mending tinggal di sini aja lah, bayiku nangis terus. Sus Eli juga nggak bisa nenangin dia, keluh Indira." Sus Eli yang ada di sana seketika menunduk. Ucapan Indira seolah-olah menyatakan bahwa Sus Eli tidak becus mengasuh bayi itu. Benar aja, baru sebentar bayi itu berada dalam dekapan Aira, tangisannya perlahan-lahan mereda. Sekarang bayi itu hanya tinggal terisak pelan saja. Aira tidak melakukan banyak hal, ia hanya menimang-nimang bayi itu dan mengusap-usapnya perlahan, tetapi bayinya seketika langsung tenang. Sus Eli yang melihatnya juga takjub, berhubung ia tidak tahu apa-apa soal asal-usul bayi itu. Ia pastinya kaget karena bayi tersebut justru bisa tenang dengan pengasuhnya, bukan dengan Indira yang merupakan ibunya. Indira merengut melihat bayi itu seketika anteng. Meskipun memang itu bukan anaknya, tetap saja sekarang yang berstatus sebagai ibu bayi itu adalah dirinya. "Mbak Aira tinggal di sini saja ya. Jadi tugas utama Mbak jagain bayi aku aja. Sus Eli nggak usah." Sus Eli terkejut. "Saya dipecat. Sus Eli ngerjain kerjaan dapur aja. Biar Mbak Aira yang jagain bayiku. Udah, ke belakang sana." Sus Eli mengangguk patuh. "Permisi." Sekarang hanya tinggal Indira dan Aira saja bersama bayi itu. Di gendongan Aira, bayinya semakin anteng. Mungkin karena lelah juga menangis sampai meraung tadi. Ia menjadi mengantuk dan kelopak matanya mulai turun. "Dek, Mbak nggak bisa di sini terus, soalnya Mas Andri kan juga perlu." "Halah, nanti aku deh yang ngomong ke Mas Andri," saut Indira, segera memotong ucapan Aira. Intinya Indira malah seribet. Kalau dengan adanya Aira di sini bisa menenangkan bayi itu, Indira harus membuat Aira tetap berada di sini. Indira bisa pusing kalau bayinya menangis seperti tadi. Aira akhirnya mengangguk. Ia menurut saja. Berhubung bayinya sudah terlelap, Aira segera membawa bayi itu ke kamar sekalian menidurkannya. Aira harus menjaganya sampai bayi itu benar-benar terlelap. Takutnya nanti menangis lagi. Toh sesuai dengan perkataan Indira, tugas utama Aira adalah menjaga bayinya.